Oke, jadi Bapak akan tampilkan slide presentasi, jadi bisa dilihat nanti ya. Presentasi. Oke, Nana, jadi kita akan belajar ini nanti ya. Jadi kita belajar tentang ini. Jadi di tengah pandemi sekarang kita belajar ini mengenai kebijakan. Jadi berbagai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ada. Ya. Jadi di buku paket nanti bisa kalian baca juga. Jadi kalau punya buku LKS juga bisa. Jadi di buku paket jadi bisa kalian baca. Di buku paket itu jadi bisa kalian lihat itu. Jadi halaman 129 ya, jadi materi ini ya. Nah, jadi ini, jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa sih kebijakan ini diperlukan oleh pemerintah dilaksanakan gitu ya. Jadi dengan melihat seperti sekarang bahwasanya di tengah pandemi seperti ini, pasti pertumbuhan ekonomi itu mengalami resesi ya, jadi mengalami penurunan karena berbagai kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan lancar, misalnya karena kegiatan work from home misalnya kan itu ya, jadi belajar dari rumah, jadi barang dan jasa tidak bisa diproduksi sehingga PDB menurun mengakibatkan bahwanya pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami resesi, jadi seperti itu ya, penurunan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan kegiatan ekonomi, maka dibuatkanlah kebijakan ini, jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi sekarang kita ketahui bahwa sekarang kan krisis global ya, seluruh dunia kena pandemi COVID ini. Jadi sektor pariwisata di Bali itu paling parah, paling kena. Ya, pertumbuhan ekonomi di Bali. Jadi bisa kalian mungkin bapak ataupun paman ataupun punya keluarga dulunya bekerja di hotel atau di restoran, jadi seperti itu ya. Jadi apalagi di kapal pesiar misalnya, bisa dibayangkan sekarang tidak lagi bekerja membanding tulang apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah itulah seperti ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, apa itu kebijakan moneter fiskal? Jadi tujuan pembelajaran. Jadi dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu seperti ini ya, mengenai kebijakan moneter itu apa sih gitu ya. Terus peran dan fungsi kebijakan moneter itu apa? Instrumen kebijakan moneter itu apa? Menjelaskan kebijakan fiskal apa? Kebijakan fiskal itu fungsi bagaimana dan menyajikan analisis kebijakan moneter itu ya. Nah, jadi itu beberapa tujuannya. Nah, jadi itu kata-kata kunci yang ada. Jadi kebijakan diskundo itu apa? Ya. Nah, jadi yang pertama itu kebijakan moneter itu apa sih anak-anak? Nah, jadi moneter kalau dalam bahasa Inggris ada monetary ya. Jadi kebijakan atau langkah yang diambil oleh penguasa moneter dalam ini Bank Indonesia ya untuk mempengaruhi jumlah uang. Jadi kalau kebijakan moneter itu berkaitan dengan mengatur tentang keuangan, peredaran uang. Ya, jumlah uang yang beredar. Jadi seperti itu. Itu poin yang kalian harus tahu. Nah, apa tujuannya? Nah, yang pertama itulah menjaga stabilitas. Ya, jadi stabilitas ekonomi. Jadi seperti sekarang. Jadi saya yakin misalnya kalian tuh banyak orang tuanya yang Pak sampaikan tadi mungkin dari pariwisata dan sebagainya tidak punya penghasilan, dirumahkan, sudah bingung mau beli beras dari mana. Ya, untuk meningkatkan daya beli itu pemerintah mengeluarkan apa bantuan misalnya berupa apa? Stimulus gitu ya. Jadi mungkin kalian dari sekian ada yang dapat PKH misalnya gitu ya. Itu tuh biar stabilitas ekonomi itu bisa membaik. Nah, terus yang kedua menjaga stabilitas harga. Jadi dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar itu bisa mengatur stabilitas harga. Jadi tidak harga itu tidak bisa
terlalu tinggi gitu ya. Terus yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi memperbaiki posisi neraca perdagangan ini berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor ya. Nah, ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Jadi ada istilah sana tight money policy. Ya, jadi itu. Jadi di sana istilahnya itu tentang politik uang ketat. Nah, jadi itu ya. Jadi kebijakan untuk meningkatkan penawaran rakyat sehingga dapat menambah barang. Jadi seperti itu. Jadi uang ketat. Jadi ada tight money policy. Ya, jadi mengurangi jumlah uang beredar. Dan ada easy. Jadi easy itu mudah. Berarti kebijakan uang longgar. Jadi menambah jumlah uang yang beredar. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter tight money policy itu sering disebut dengan kebijakan moneter kontraktif. Jadi nanti bisa dibaca nanti ya. Kalau kebijakan money policy easy money policy itu namanya kebijakan moneter ekspansif. Nah, apa saja instrumennya? Jadi di sana ada kebijakan operasi pasar terbuka. Ya, open market policy. Jadi di sini, jadi pemerintah itu menjual atau membeli surat-surat berharga. Ya, oleh Bank Indonesia di pasar uang. Nah, terus ada kebijakan diskonto. Itu berkaitan dengan penurunan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Nah, terus ada kebijakan cadangan kas. Jadi cadangan kas ini ditambah atau dikurangi. Jadi itu ya, cadangan kas giro wajib minimum. Terus ada kebijakan kredit ketat, terus ada kebijakan dorongan moneter. Nah, jadi itu beberapa instrumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kebijakan moneter. Instrumennya seperti itu ya. Nah, yang kedua itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang penyesuaian di bidang pengeluaran penerimaan pemerintah. Jadi ini berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam nilai penerimaan negara. Bagaimana penyesuaiannya? Seperti sekarang misalnya, sudah barang tentu penerimaan negara itu sangat berkurang. Betul enggak? Karena barang dan jasa yang dihasilkan berkurang. Jadi karena work from home tidak dapat bekerja misalnya, produk barang tidak ada. Nah, bagaimana melakukan penyesuaian? Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada berbagai apa sebenarnya tujuannya. Jadi tujuan kebijakan fiskal itu memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi sama, jadi kegiatannya apa tujuannya ya, jadi seperti itu. Terus mengusahakan tempat kerja, juga mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di sana dalam kebijakan fiskal ini ada beberapa instrumen yang dilakukan. Nah, sistem perpajakan. Jadi yang pertama dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara. Jadi pajak-pajak itu dinaikkan, itu tujuannya memperkuat kas negara. Jadi kalau menurunkan pajak berarti akan menggiat investasi. Nah, inilah yang penting sekarang. Investasi, penanaman modal itu penting sehingga dengan ada investasi datang dari luar negeri, investasi di Indonesia bisa menyerap tenaga kerja, bisa menghasilkan barang dan jasa, jadi sehingga meningkatkan konsumsi. Nah, terus yang kedua adalah politik anggaran. Jadi pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang untuk surplus dan defisit. Jadi anggaran yang digunakan oleh pemerintah itu ada yang namanya surplus. Artinya penerimaan negara itu lebih besar daripada pengeluaran negara. Kalau defisit kebalikannya. Jadi penerimaan negara itu lebih kecil daripada pengeluaran negara. Ya, jadi seperti itu. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu ada fungsi alokasi. Ya, jadi fungsi alokasi jadi untuk kepentingan umum dialokasikan. Seperti itu, seperti sekarang. Ya, terus yang kedua fungsi distribusi lah pemerataan. Ya, jadi pemerataan. Ya, jadi ada pemerataan pendapatan, pemerataan pembangunan juga. Terus yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Jadi stabilkan ya. Bagaimana caranya dari fungsi tersebut pemerintah apa yang dilakukan? Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya di sana ada fungsi alokasi, mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi misalnya ya, jadi untuk menghasilkan barang. Terus fungsi distribusi, apa yang dilakukan misalnya? Ya, pemerataan hasil pembangunan secara adil. Jadi seperti sekarang, walaupun di tengah pandemi seperti ini, pemerintah bagaimana caranya fungsi distribusi ini bisa berjalan, pemerataan. Jadi infrastruktur di mana-mana sudah bagus sekarang. Jadi kapal terbang mungkin sudah tempatnya sekarang ya, jadi itu di bandara sudah bagus.
nggak ada mungkin sapi lewat gitu, nggak ada ya kalau zaman dulu ya. Sekarang sudah mewah-mewah sekali gitu ya. Jadi seperti itu pembangunan sekarang dilaksanakan. Karena itulah salah satu mobilisasi gitu ya untuk pertukaran barang ataupun mengangkut barang dan jasa. Terus ada fungsi stabilisasi, menciptakan kondisi perekonomian yang stabil gitu ya. Jadi perekonomian stabil lihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi sekarang resesi, tetapi dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih bisa bertahan. Jadi itu ya. Jadi masih bisa, misalnya usaha kerajinan ataupun usaha-usaha kecil masyarakat itu masih bisa menggeliat ya. Ini dilakukan oleh pemerintah agar bisa berjalan dengan baik. Nah itu, jadi ada beberapa materi, mungkin segitu materinya ya. Jadi nanti bisa dibaca lagi materinya. Ya. Nah, jadi materinya segitu. Ya, jadi materi kebijakan itu seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini cuma lagi 3 ini kemana nih? Ya. Jadi nanti bisa ditambah wawasan kalian di buku paket juga ada materinya, bisa dibaca nanti ya. Nah, terus untuk persiapan pas kalian itu tanggal 30 mulai ya. Tanggal 30 ini pas mulai. Jadi mohon nanti tidak hanya di mapel Bapak untuk misalnya kewajiban kalian tugas, misalnya kan gitu ya. Jadi mohon dilengkapi dengan baik. Jadi ketercapaian kurikulum karena kita masih kurikulum 2013 ya, mau tidak mau kan harus ya. Jadi mungkin prosesnya kita jalan gitu ya. Jadi kalau keterlambatan karena sesuatu, tugas kalian karena alasan apa kan bisa dimaklumi, tapi tetaplah nanti kalian lengkapi. Jadi seperti itu. Jadi semoga nanti 2021 kita bisa gabung ya ke sekolah ya. Kangen sekolah ya, kangen sekolah. Pingin sekolah. Pingin sekolah ya, Lisa. Pingin sekolah Lisa. Pingin ya. Halo. Iya Pak. Pingin sekolah. Pingin. Oh iya. Kerasin dikit nggak apa-apa. Artinya kan Pak kelas 10 nggak ketemu lah di kelas, mungkin lewat ini sekarang. DJ kalau di sekolah kamu udah rambut, mungkin Pak Juli udah potong itu. Ya, oke ya. Jadi itu Meli, dah ya, Mariadi mungkin yang tadi yang hilang itu mungkin sinyalnya nggak bagus ya. Oke ya. Oke, nanti untuk info selanjutnya ada pertanyaan dulu boleh? Silakan ditanyakan boleh dulu. Boleh nanti di chat ini ya, boleh. Nggak ada Pak. Ya, nanti itu bisa dibaca lagi ya materinya Ya Pak. Oke ya, jadi terima kasih ya sudah bisa tetap muka sama Bapak. Jadi mungkin yang lain karena tidak bisa karena sesuatu tidak masalah gitulah. Ya nanti Bapak, ini videonya Pak juga sudah rekam. Nanti mungkin bagi teman yang tidak bisa aplikasinya bisa di. Wah ini Agus nih baru datang dia nih. Agus Setiawan nih baru gabung nih Gus. Halo Gus. Wah, kok baru gabung nih? Baru gabung Gus, bisa hidupin mikrofonnya Gus. Iya Pak, baru. Baru. Tadi udah dapat. Udah dapat tadi? Tapi nggak bisa. Iyalah, nggak apa-apa. Di Agus Setiawan sudah nggak ada masalah ya. Jadi terkait tugas sudah ya. Untuk tugas berita gininya udah. Juliade bisa hidupin mikrofonnya Juliade? Nah. Juliade masuk. Saya tugas sudah tuntas Pak. Sudah dibuat? Juliade? Tugasnya kan sudah tahu, yang belum itu kan sudah ya. Juliade masuk? Ya. Iya Pak. Iya, boleh dikerasin dikit apa-apa suaranya? Iya Pak.
Kan sudah tahu tugas-tugas yang belum mohon Iya, dilengkapi Pak. ya. Ya, jadi Pak sampaikan ke wali itu tugas-tugas yang menonjol yang belum mohon dilengkapi ya. Jadi padahal di awal sudah, karena ini Pak rekap dari KD3 KD1 sampai 3 KD2, kamulah yang paling menonjol, makanya Pak sampaikan seperti itu. Jadi mohon dilengkapi. Itu saja. Jadi kita punya masih waktu 3 minggu kan bisa ya. Waktu 3 minggu itu panjang. Ya. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik, bagus. Kalau tidak, masalah. Kan gitu kan? Ya. Kalau Oke, boleh tahu, jadi Pak. itu ya. Kalau Pak. memang tidak ada ditanyakan, nanti mungkin kegiatannya cukup sampai di sini. Saya mau bertanya. Kalau misalnya perlu seperti ini lagi, jadi Pak akan fasilitasi kepada kalian misalnya ya. Karena kan kalau Google Meet itu Zoom meeting, kalau kalian paketan data kan gratis. Kan karena sudah dianggarkan dari kuota itu sekian untuk meeting atau Zoom kan gitu ya. Jadi mungkin yang terpenting mungkin perangkat HP saya kuat kan gitu. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang ini kalian dari sekian sudah bisa seperti ini, mungkin yang lain karena RAM-nya penuh juga Bapak tidak bisa memaksakan kan gitu. Tapi tetap nanti Bapak sampaikan itu ya, mungkin slide-nya ini Bapak kasih ataupun mungkin berupa materi bentuk PDF yang Pak sampaikan di Zoom meeting ini. Jadi salah satunya juga ingin tahu juga ya kan, dengan begini kan kita tahu, oh ini namanya Lisa, ini Meli, Mariadi, TJ. Kalau Juliadi mungkin saya tahu karena dia ketua kelas dulu sering kan gitu ya Juli ya. Sama Agus juga kan dia OSIS juga ya. Lisa juga OSIS kan Lisa ya? Iya, Pak. Ya, itu ya. Jadi kan seperti itu, jadi kita tahulah muka kalian seperti ini. Oh iya. Ya. Oke, itu saja. Kalau memang tidak ada, Pak akhiri ya. Nanti bisa absennya bisa di WA ya. Pak nanti share linknya ya. Ya, nanti kalau memang kalian perlu untuk gini lagi kita rapat, boleh ya. Pak, saya mau rapat sama teman-teman, boleh. Nanti Pak fasilitasi kita diskusi terkait materi mungkin boleh yang perlu diskusikan. Jadi kita kan bisa pertemuan. Nanti mungkin kita ulangan nanti lagi sekali tentang materinya. Mungkin ketenaga kerjaan lagi 1 biar 3 kali aja lah. Nanti untuk indeks harga dan yang ini tidak kita ulangan. Ulangan hariannya maksudnya. Mungkin kita akan ulangan harian materi ketenaga kerjaan saja lagi sekali. Kita kan ketemu kurang lebih lagi 2 minggu ya. 2 kali pertemuan. Ya. Mau bertanya, Pak. Halo, ya? Halo, Jeli? Ini Sulandare baru gabung. Kalau Udah selesai Sulandare, mau baru bertanya gabung nih. dikit, Pak. Oke ya, jadi itu saja ya. Terima kasih ya. Ya, dadah. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak. Ya. Jaga kesehatan di rumah. Ya, Pak. Ya.